Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah source code sistem informasi kantor urusan agama. Ini di sini digunakan untuk melakukan informasi mengenai data pernikahan di sebuah kantor urusan agama, dan juga kita bisa melakukan beberapa cetak surat sesuai dari kebutuhan yang biasa dilakukan di kantor urusan agama. Oke, di sini kita review untuk halaman dashboard. Sini ada halaman dashboard, ada informasi mengenai jumlah buku data yang sudah diinput, data pernikahan mulai dari nama, alamat, tanggal akad, dan seterusnya. Sini ada jumlah tahun terdata, nomor akta, dan segala macam informasi yang disampaikan di halaman dashboard. Nah, untuk review yang pertama, kita mungkin bisa review di halaman paling bawah, halaman setting. Nah, di sini kita bisa lakukan pembuatan kop surat. Di sini kita bisa melakukan informasi kop surat yang ada di atas ini. Kebetulan ini di informasi di daerah Banjarharjo, di daerah Brebes. Ini sudah melakukan integrasinya mulai dari nama, alamat, dan segala macam bentuk. Oke, untuk review yang pertama, di sini ada data katalog nikah. Kita bisa melakukan tambah, kita import data berdasarkan tabel Excel, kita bisa cetak, kita bisa edit, dan juga hapus. Nah, sistem ini digunakan untuk melakukan sebuah arsip atau penyimpanan data informasi mengenai siapa yang sudah melakukan pernikahan berdasarkan tahun-tahun tertentu. Ini fungsi dari data katalog. Nah, setelah data katalog, di sini ada beberapa data untuk pembuatan surat seperti data ikrar. Kita bisa melakukan data ikrar ini. Biasanya di sebuah KUA itu bisa menginput sebuah ikrar. Ikrar itu kayak semacam janji. Di sini ada saksi-saksi yang bisa diinput. Kita bisa cetak, nanti outputnya akan berupa sebuah surat seperti ini berdasarkan data yang diinputkan pada sistem yang tadi kita buat. Untuk review selanjutnya, di sini ada pernyataan status. Biasanya apabila seseorang ingin melakukan sebuah pendaftaran pernikahan, di sini ada surat yang pertama kali dibuat itu adalah surat pernyataan belum pernah menikah. Kalau kita bisa inputkan di sini atas nama Udin, warga negara Indonesia, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, pekerjaannya wira swasta, tempat lahirnya di Bekasi, tanggal lahirnya kita bikin random ya, 10/10/1999. Nicknya kita bikin random. Untuk mencoba aja alamatnya kita bisa bikin random juga, Bekasi. Nah, status perkawinan, misal jejaka atau belum kawin, kita bisa milih apakah duda ataukah duda cerai ataupun duda ditinggal mati. Nah, di sini kita bisa cantumkan nama mantan suami atau nama mantan istrinya. Kalau misalkan si Udin ini pernah melakukan sebuah perkawinan. Tapi kalau misalkan belum, ini sifatnya opsional, jadi bisa diisi ataupun tidak. Kita bisa simpan surat. Nah, data surat berhasil diinput. Sini ada namanya Udin. Kita bisa edit, detail, hapus ataupun cetak. Kita mau review di halaman cetak. Nah, nanti surat tadi akan menghasilkan sebuah surat keterangan bahwa si Udin ini belum melakukan sebuah pernikahan. Outputnya itu berupa sebuah surat. Oke. Selanjutnya ada informasi data surat izin operasional. Di sini kita bisa melakukan tambah, edit, dan juga hapus. Semacam data pada umumnya. Selanjutnya ada data surat kuasa. Surat kuasa ini biasanya untuk dibuat sebuah surat di mana si penguasa ini atau si pemberi kuasa ini melakukan kayak semacam hal yang mau disampaikan untuk sebuah pernikahan. Ini ada data informasi suratnya. Oke, nah di sini ada edit, detail, dan juga cetak. Data sini ada data legalisasi untuk melakukan sebuah pernikahan. Itu bisa tanggal input pemberi kuasanya siapa, keperluan suratnya, dan segala macam bentuknya. Ini kita bisa cetak dan hapus. Ini ada data mode L7 dengan status tolak. Ini surat untuk penolakan, atau jadi kalau misalkan ada dua orang ingin nikah dan beberapa syaratnya itu masih belum
terpenuhi, kita bisa melakukan pembuatan surat penolakan di sini. Misal nomor suratnya ini, status perkawinan ditolak, nama calon pria misal Udin tadi, nama calon wanita Eva, alamat Bandung, perkawinan, contoh dispensasi. Nah, di sini ada alasannya nih, kenapa tidak, kenapa ditolak dalam pernikahannya si Udin ini. Umur belum cukup. Nah, kita klik simpan data. Nanti data yang dari kita inputkan kita bisa cetak untuk membuat sebuah surat penolakan atau dokumen N7. Biasanya digunakan untuk si pemohon agar tidak bisa melanjutkan proses pernikahan karena belum memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sini ada surat pernah nikah atau surat keterangan pernah nikah. Contoh outputnya seperti ini. Jadi ini informasi bahwa si pemohon ini pernah melakukan sebuah pernikahan sebelumnya. Surat keterangan pernah nikah. Oke. Ini ada surat masuk Islam, biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau melakukan pernikahan yang tadi awalnya agama yang berbeda dan sekarang bisa di agama yang baru. Biasanya di kantor-kantor urusan agama, maksudnya di daerah di yang tertentu itu harus melakukan sebuah surat keterangan masuk Islam terlebih dahulu, ikrar bahwa dia itu komitmen untuk masuk Islam untuk memenuhi syarat-syarat dalam sebuah pernikahan. Sini ada surat rujuk apabila si suami dan istri ingin melakukan sebuah rujuk yang tadinya cerai, bisa cetak juga outputnya bakal ada hasil seperti ini. Jadi ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini uh, ingin melakukan sebuah rujuk atau kembali pada si suami ataupun si istri. Oke, sini ada data sistem yang bisa kita tambahkan admin dan juga sign out. Untuk review halaman sistem katalog ini digunakan untuk menyimpan data pernikahan pada sebuah kantor urusan agama. Ini bisa digunakan atau bisa diedit fitur-fiturnya ataupun surat-surat berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan atau ingin jasa pembuatan aplikasi bisa komentar di bawah atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.